Shalom, jumpa lagi dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, program Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam surat pertama Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 12. Namun sebelum itu, marilah kita memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur ya Allah, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas setiap berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami firman yang kami dengar. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam hari kehidupan kita. Shalom, tema kita pada hari ini ialah hidup dengan rasa cukup. Ada pepatah yang berkata bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tapi terkadang jika kita tidak memiliki uang sama sekali, tentulah kita sedih. Tentulah kita tidak bahagia. Siapa yang di dunia ini tidak membutuhkan uang? Segalanya butuh uang. Tapi perlu diingat bahwa uang bukanlah segalanya. Sebagaimana tema kita pada hari ini, hidup dengan rasa cukup. Surat Timotius merupakan surat dari Paulus sebagai orang tua rohani kepada Timotius, anak rohaninya. Sederhananya, surat ini adalah surat dari seorang bapa kepada seorang anak. Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius agar dia dapat menekuni tugas pelayanannya dengan iman, taat, dan setia kepada Allah. Paulus mengajarkan kepada Timotius pada ayat yang 2b, ajarkanlah dan nasihatilah. Paulus ingin agar Timotius sebagai anak rohaninya mengajarkan apa yang baik kepada jemaat. Sebab ajaran-ajaran sesat seringkali membuat kehidupan jemaat menyimpang dari Kristus. Bahkan Kristus bukan lagi menjadi prioritas hidup, melainkan kesenangan, kekayaan menjadi prioritas hidup jemaat. Orientasi mereka mulai berubah dari cinta akan Tuhan menjadi cinta akan uang. Cinta akan uang rupanya sebuah penyakit yang selalu menjangkit kehidupan orang percaya. Sebab cinta akan uang membuat orang rela mengorbankan segalanya. Mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, bahkan cinta akan uang membuat seseorang dapat mengorbankan iman percayanya kepada Tuhan. Seperti saya katakan di awal, bahwa segalanya butuh uang. Tapi uang bukanlah segalanya. Uang seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Ayat ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang
adalah alat tukar yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Mulai dari membeli makanan, membeli pakaian, kebutuhan keluarga, dan lainnya. Bahkan uang juga dapat kita gunakan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Tapi uang juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang jahat. Ketika kita menjadikan uang segalanya, disitulah uang menjadi berhala. Kekayaan merupakan berkat dari Tuhan bagi yang memiliki rasa cukup. Tapi itu menjadi beban bagi yang tidak pernah merasa puas dan memburunya dengan menghalalkan berbagai cara. Banyak anggapan yang berkata bahwa jika saya punya uang, maka saya akan bahagia. Jika saya memiliki uang, saya bisa memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Namun, apabila kita tidak berhati-hati, maka semakin banyak uang yang kita miliki akan membuat kita semakin ingin memilikinya lebih dan lebih lagi. Ayat ke-9 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Itu sebabnya uang bisa menjadi berkat, tapi bisa menjadi celaka. Boleh kita bekerja untuk mencari uang, tapi janganlah kita terjerat akan cinta uang. Banyak orang yang karena cinta akan uang, karena obsesi mereka mencari uang, mereka menghalalkan segala cara. Mulai dari mencuri, korupsi, menipu, utang, dan lain sebagainya. Dan semua itu akan membawa mereka pada lupa akan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan Timotius serta kita di masa kini agar tidak cinta akan uang, melainkan hidup dengan rasa cukup. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Tidak harus kaya. Tapi apabila kebutuhan dalam keluarga kita sudah terpenuhi, syukurilah dan jangan menuntut lebih. Apa gunanya jika kita bekerja dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi kita tidak bahagia? Apa gunanya jika kita bekerja agar semakin kaya, tapi pada akhirnya kita hidup dalam penderitaan akan kesakitan? Kita boleh mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi perlu diingat bahwa segala sesuatu yang bersifat material sifatnya hanya sementara. Mau semewah apapun mobil kita, pada akhirnya kita akan diantar oleh mobil jenazah. Mau semewah apapun rumah kita, berapa lantai rumah kita, pada akhirnya kita hanya dikubur dalam sepetak tanah yang ukurannya sangat kecil. Uang bisa membuat rumah, tapi tidak bisa membeli sebuah keluarga. Uang memang bisa membeli obat-obatan, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli segalanya yang ada, tapi tidak bisa membeli keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan dipenuhi rasa cukup dan syukur akan berkat yang Tuhan berikan. Pandanglah kekayaan sebagai berkat yang Tuhan titipkan bagi kita, bukan tujuan utama dari hidup kita. Amin.